الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Jamaah salat Jum'ah Masjid Babus Salam, yang semoga hari ini kita semua senantiasa ditingkatkan kesadarannya untuk melangitkan syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat dengan seluruh rangkaiannya, nikmatul iman wal Islam, nikmatul sihah wal afiyah, nikmatul ittihad wal ukhuwah, seperti yang kita rasakan sekarang, bersatu, bersaudara, penuh dengan kasih sayang di antara kita, adalah bagian untuk selalu kita jaga sampai dengan akhir kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berada pada hari ke-7 di bulan Ramadan, di mana kita menyelesaikan rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah begitu maksimal dan optimal kita lakukan. Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi penyambung silaturahim lewat lisanud dakwah, agar menjadi lisan kita ini disambungkan dengan keluarga kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain, untuk mentafakuri dan mentadabburi Ramadan yang saat ini kita dan mereka masih merasakan kenikmatan Allah hadirkan di tengah-tengahnya. Apa yang hendak kita sampaikan, bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebelumnya kita telah berjalan begitu jauh sehingga membutuhkan kata kembali kepada Allah? Saya rasa setiap kita memahami bahwa dinamika keimanan kita tidak semasif, setinggi, sekuat di bulan Ramadan. Ada saja gangguan, cobaan, halangan di dalam kehidupan ini. Tetapi Ramadan menarik kita dengan magnet spiritual yang sangat kuat. Masjid yang dipenuhi dengan jamaah, suara-suara tadarus Al-Quran, kegiatan berbagi di lintas jalan, di lintas daerah, bahkan menembus lintas agama. Betapa magnet ruhani ini begitu kuat di bulan Ramadan. Maka inilah momentum bagi kita untuk menyatakan kembali kepada Allah, seperti seruan yang Allah berikan, fafirru ilallah. Tentu saja kembali di sini maknanya menjadikan Ramadan sebagai momentum starting kita kembali setelah di reset, amal-amal kita dilaporkan di akhir Sya'ban kemarin, lalu kemudian kita berjumpa dengan Ramadan dengan seluruh riyadhah yang kita laksanakan. Potensi untuk di reset mulai dari nol itu sangat-sangat terbuka. Kenapa harus diingatkan? Karena manusia adalah makhluk monumental. Diingatkan saja sering lupa, apalagi tidak diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah orangmu peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Yang kedua, kenapa harus diingatkan? Karena manusia itu sering terjebak pada rutinitas
tanpa kesadaran spiritual. Salat yang tiap hari kita lakukan, terkadang suka kita menyesali diri sendiri. Kenapa tak jua mampu menahan diri untuk melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Maka ini menjadi momentum agar tidak terjebak pada rutinitas tahunan, formalitas tahunan. Ada pencarian yang harus meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual atau cerdas secara akal budi. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya pada hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ini adalah sebuah nasihat yang brilian sekali, bahwa untuk menjadi orang yang cerdas ia harus punya kemampuan untuk menundukkan dirinya. Ini Ramadan, bulan kita kembali kepada Allah, mengajarkan di antara seluruh ajarannya adalah soal pengendalian diri, pengendalian nafsu. Puasa adalah suluk, jalan rohani yang ditempuh oleh sejak zaman sebelum Islam tiba. Maka puasa disebut dalam pensyariatannya itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ini adalah ritual ibadah yang paling lama usianya. Dari sebelum masa Islam, bahkan di masa kerajaan tempo dulu, kita tahu banyak orang yang melakukan laku puasa ini di dalam kehidupannya. Karena itu ini adalah cara bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Saya katakan tadi bahwa Ramadan dan puasa dan bahkan Islam tidak mengajarkan untuk menghilangkan nafsu kita, tetapi mengajarkan untuk mengendalikan nafsu kita. Kalau kita lihat pada surah Ali Imran ayat 14, Allah menyerukan kepada kita tentang konsep manusia yang dihiasi di dalamnya itu kecintaan atau syahwat, great desire, kepada harta, kepada anak, kepada popularitas, kepada bisnis, kepada investasi. Islam tidak melarang semua itu, tetapi yang Islam ajarkan adalah bagaimana mengendalikan diri supaya tidak kebablasan, merasa memiliki sehingga akhirnya tidak maksimal di dalam ibadah. Karena itu ada motivasi bagi kita untuk mengerjakan ini dengan lebih baik. Sebelum nanti kita akan menyoal soal bagaimana cara mengendalikan diri itu, mari kita jadikan langkah motivasi dulu. Saya sering mengatakan motivasi bukan segalanya, tetapi segalanya butuh motif, butuh muharrik secara batin, butuh alasan untuk kita berbuat sesuatu itu. Inilah Ramadan yang disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ini meriset diri dari kesalahan berpuluh-puluh tahun yang pernah kita lakukan. Kesempatan Allah memanggil kita dan meriset seluruh kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang dulu yang pernah kita lakukan, jika mengawali puasa ini dengan iman, kekuatan rohani kita itu iman, wahtisaban, dan pondasi yang kedua adalah ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ampunan segera kita dapat. Karena itu menjadi momentum untuk pertaubatan, melatih diri dalam ketaatan. Kita mengenali bagaimana syurutut taubah itu bukan sekedar kita berhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Lalu kemudian kita menyesal terhadap apa yang terjadi, dan dituntut bagi kita jika ada hakul adami di dalamnya, hak-hak kemanusiaan, barang yang mungkin kita curi, uang yang mungkin diambil, itu harus segera dikembalikan. Dan terakhir, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ramadan ini memang beda. Para ulama salaf dulu mengajarkan kepada kita bagaimana misalnya Ibnu Umar setiap Ramadan tidak berbuka puasa kecuali bersama dengan anak-anak yatim dan fakir miskin, mengambil momentum. Imam Syafi'i dalam kehidupannya, sahabat-sahabat murid-muridnya menceritakan beliau khatamkan Quran sebanyak 60 kali minimal di dalam bulan Ramadan. Kemudian Imam Malik, beliau meninggalkan majelis ilmunya, ngajarnya di stop sementara. Untuk apa? Fokus melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Itu artinya kita diperintahkan berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan amaliyah ubudiyah, berdekatan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal jamaah rahimakumullah. Saya ingin menyebut Ramadan itu adalah suluk ruhani yang ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ketika Allah memerintahkan puasa, memerintahkan salat. Salat itu ibadah yang disyariatkan secara khusus. Malaikat Jibril saja tidak boleh mendampingi itu. Padahal malaikat Jibril malaikat pembawa wahyu tugasnya. Tapi meskipun salat itu diperintahkan secara khusus, amaliyah, fadilah, pahalanya, keutamaannya, semuanya disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi. Padahal waktu disyariatkan khusus. Pahalanya diceritakan, pahala sholat duha, pahala sholatul lail, pahala sholat fardu, pahala jamaah, itu disampaikan. Tapi puasa unik sekali. Pensyariatannya tetap melalui malaikat Jibril. Allah kirimkan wahyu kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi urusan pahala disimpan di sisi Allah. Wa qala an-nabi kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal manusia itu kembali kepadanya, buat dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membagikan pahalanya. Begitu hadis qudsi Allah taala berfirman. Maka itu kita harus menyadari ini adalah laku rohani yang kalau kita tidak menjaga dan merawatnya dengan kebaikan dan ketulusan di dalamnya, maka kita sedang membengkokkan risalah yang kita jalani. Dalam bahasa Al-Quran, agama yang lurus itu ad-dinul qayyim, agama yang lurus, yang tidak akan bengkok, karena siratal ladzina an'amta alaihim. Para ulama menafsirkan bahwa ketika kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus yang kita tempuh, jalannya siapa? Jalannya mereka yang telah diberikan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nah itu Pak, kenapa di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan berilmu saja harus jelas sanadnya. Belajar agama harus jelas gurunya, dan gurunya harus punya sanad yang berantai sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Menjaga otentitasnya, menjaga kemurniannya, dan sekaligus punya pilar yang kuat di dalam menjalankannya. Kalau dalam pilar puasa, yaitu keikhlasan dan ketulusan. Hadirin sekalian rahimakumullah, terakhir, marilah kita konsisten menjaga, merawat, memelihara keimanan dan perilaku baik kita sepanjang kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap di dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن